Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Abwabul Farad halaman 184. Suratul Al-Ikhlas. Ya, jadi kajian kita pada kesempatan kali ini membahas tentang surat Al-Ikhlas. Wa min a'dhami abwabil farad suratul Al-Ikhlas. Jadi agung-agungnya pintu solusi mencari jalan keluar pas waktu kita tertimpa masalah itu menggunakan surat Al-Ikhlas. Waqad warada annaha ta'dilu sulsal Quran, dan sudah kuwarid banyak sekali hadis bahwasanya surat Al-Ikhlas itu kalau kita baca ya itu membandingi kita baca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali seakan-akan kita sudah menghatamkan Al-Quran. Akhraja Muslim At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengeluarkan sebuah hadis Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwasanya Abi Hurairah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudu fa inni sa'uqri'u alaikum salsal Quran. Jadi kumpul, ayo kumpul ke sini. Sesungguhnya saya akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Fasada man hasada. Kemudian kumpullah orang-orang yang ada di situ. Waqara'a. Kemudian baginda Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Sematahola. Kemudian Nabi masuk, faqala ba'duna li ba'din, masuk ke kamarnya. Kemudian berkatalah sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, inna naro hada khabaron ja'ahu minas sama fadzalikal ladzi adkhalahu. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah kabar yang datang dari langit. Maka dengan adanya kabar ini Nabi Muhammad, ya baginda Nabi, masuk ke dalam kamarnya. Semaharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian baginda Nabi ini keluar dari dalam kamarnya sambil berucap, ini qultu lakum, sesungguhnya saya ini bicara kepada kalian, sa'uqri'u alaikum sulsal Quran. Pada lafaz sa'aqra'u alaikum sulsal Quran, saya akan membaca kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ala innaha ta'dilu sulsal Quran. Ketahuilah bahwasanya surat Al-Ikhlas itu bandingannya sepertiga Al-Quran. Jadi kita baca Al-Ikhlas seakan-akan kita sudah membaca sepertiga dari Al-Quran. Wa fi riwayatin sahihatin anahu qala, di dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya baginda Nabi Muhammad ini bersabda, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dila sulsal Quran. Ya. Nah, dan demi zat yang saya nafsu atau jiwa saya ada di genggamannya, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu pasti membandingi sepertiga Al-Quran. Nah, ini untuk hadisnya banyak sekali, tidak akan saya
jelaskan satu persatu karena itu bukan maksudul adham atau tujuan saya untuk membaca kitab Abwabul Faraj, tapi saya akan membaca khasiat daripada surat Al-Ikhlas. Untuk hadisnya sendiri Imam Bukhari, Imam Muslim ini meriwayatkan ya hadisnya. Kemudian ada Imam Tabrani, kemudian ada Abu Naim dan seterusnya ya. Tartibu qiraatiha asyara marotin. Nah, ini tata cara membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Qad warada hadisun dhaifun fil hisni ala qiraatiha asyara marotin. Sudah kuarit atau datang sebuah hadis yang lemah periwatannya untuk benteng membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Warawa Ahmad wa Tabrani an Mu'ad bin Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan ya, meriwayatkan hadis Imam Ahmad, Imam Tabrani dari Mu'ad bin Anas dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ini beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyara maratin. Barang siapa yang di situ membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kepadanya sebuah rumah di dalam surga. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkatalah Umar bin Khattab, idan mustaksiru ya Rasulullah, kalau begitu saya pasti akan memperbanyak. Kalau setiap baca 10 kali tanpa harus membayar ya, dibangunkan Allah sebuah rumah. Kalau kita di situ bangun rumah di Jakarta itu biasanya sudah keluar biaya ratusan juta, minimal 200 atau 300 juta. Nah, ini ketika kita baca surat Al-Ikhlas tanpa harus menggunakan biaya, baca sebanyak 10 kali, langsung dibangunkan satu rumah di dalam surga. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya akan memperbanyak bacaan ini, wahai Rasulullah. Waqala Rasulullah, kemudian utusan Allah ini berucap, Allahu aksaru adzab. Allah ini lebih banyak ya pemberiannya dan lebih baik atau lebih bagus memberinya ya. Wa fi isnadi rawayani dhaifani, di dalam isnad ini ada riwayat yang lemah. Wa fi awsati mu'jamit Tabrani, di dalam kitab Awsat milik Imam At-Tabrani, bisnadin dhaifin aidon, dengan sanad yang lemah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi beliau bersabda, berucap, man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad asyara maratin, itu dibaca sebanyak 10 kali. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca sebanyak 10 kali. Kalau itu dibaca maka banallahu lahu qasran fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kepada orang tersebut, qasran ini adalah rumah panggung atau rumah gedong di dalam surga. Wa man qara'a asra ini marratan banallahu bunyalahu qasrani. Kalau seandainya orang itu membaca qul huwallahu sebanyak 20 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya 2 rumah gedong ya, rumah yang ada di kota itu, kota Jakarta itu yang elit-elit di Pondok Indah. Jadi Anda kalau baca 10 kali surat Al-Ikhlas, dibangunkan rumah indah ya, yang bagus, yang besar, seperti miliknya Raffi Ahmad yang nilainya miliaran ya, atau rumahnya Anang atau Krisdayanti itu kalau ditaksir puluhan miliar ya. Itu Allah bangunkan, itu bangun rumah buat Anda.
rumah gedong, rumah yang megah. Kalau di situ membaca 20 kali maka dikasih 2 rumah gedong. Waman qaraha salasina marotan bunya lahu salasun. Kalau seandainya membaca sebanyak 30 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat rumah gedong 3 ya, dan seterusnya. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wallahi ya Rasulullah idan aksarna kusurona. Perkataan Umar, demi Allah wahai Rasulullah, kalau begitu caranya setiap 10 baca surat Al-Ikhlas dapat rumah 1, baca 100 surat Al-Ikhlas dapat 10 rumah. Nanti akan banyak sekali rumah-rumah kita. Faqala alaihi salatu wasallam, terus menjawablah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah wasi'atun min dalik, bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas dari itu semua. Kalau pengen menciptakan rumah berpuluh-puluh atau beribu-ribu rumah di surga, itu bagi Allah sangat mudah ya, sangat mudah, kun fayakun. Jadi satu orang bisa menguasai satu benua atau satu pulau, yang mana pulaunya itu seluas langit dan bumi. Jadi ya kalau kita pikir bumi ini sangat luas, tapi bagi Allah bumi itu kecil, planet kecil. Nah itu nanti ketika kita di surga, kalau kita bisa ke surga loh ya, itu satu tempat yang kita huni itu luasnya seperti luasnya bumi dan luasnya langit, jadi sangat luas. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita di surga itu semua permintaan kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau di neraka ya kita tidak akan dikasih apa-apa, yang ada diberi azab atau siksaan yang pedih. Tapi kalau kita di surga minta apa saja dituruti, minta wanita cantik juga dituruti, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.